Hi, my name is Dea Saragi, and in this video I will explain to you about the English for tourism and hospitality. And in this video I will act like a teacher who teach the students about English for tourism and hospitality. But before that, let me introduce myself. My name is Dea Saragi, and my academic number is 18010303212. The goal of this video is to fulfill the task of English for specific purpose. And I would like to say thank you for Sir David Bertoni Manalu as my lecturer who has given me this opportunity to make this video. Okay, I will start the video. Please enjoy it and pay your attention. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, before I start to explain to you about our material today, let me introduce myself. My name is Miss Dea Saragi. You can call me Miss Dea. Okay, next. What is our topic for today? As we know that our material is about English for tourism and hospitality, and the topic is about the careers in tourism and hospitality. I think you are excited to follow our lesson today, and I would like to say sorry if we have to follow this daring or online studying because of the pandemic of COVID-19. But I hope in this daring or in this online study you can still learn well and get information for the English for tourism and hospitality. Okay, I will start. You can see the slide, careers in tourism and hospitality. Focus. This lesson will be interesting. Why I say that? Because kamu akan mempelajari tentang karir yang ada di Inggris pada bidang perhotelan dan wisata. Jadi tolong fokuskan pikiranmu untuk mengikuti pelajaran ini ya adik-adik, karena Miss yakin ketika kalian fokus untuk mempelajari hal ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi terkait karir yang bisa kalian peroleh ketika kalian ingin bekerja di bidang tourism and hospitality. Oke, kita lanjut. Di sini Miss akan mix dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar adik-adik sekalian bisa mengerti penjelasan dari Miss ya. Karena adik-adik semua adalah kelas 12 SMA. Jadi Miss yakin ketika Miss menjelaskan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara umum, kalian adik-adik dapat mengerti dengan baik. Oke, yang pertama, for the first one. What is tourism and hospitality? Nah, kali ini kita akan membahas apa pengertian dari perhotelan dan tourism itu. Oke, kita akan membahas. Oke, the definition. Miss akan baca bahasa Inggrisnya. Tourism and hospitality is a huge industry where the opportunities are practically endless, whether you live in a big city or close to a national landmark or historic site. You are sure to find a well-paying, invigorating job that is both interesting and challenging. Jadi, kesimpulan dari definisi ini adalah bahwa si tourism and hospitality ini adalah sebuah bidang dari pekerjaan yang memungkinkan banyak peluang dan kesempatan untuk kita bisa bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan di bidang ini sangatlah menarik dan menantang, begitu dia. Jadi ketika kamu hidup atau tinggal di daerah perkotaan ataupun daerah-daerah yang memiliki museum contohnya, ataupun yang memiliki tempat wisata, kamu akan dengan mudah mendapat pekerjaan di sana, karena di sana akan terdapat sektor-sektor yang menyediakan lowongan pekerjaan di bidang hospitality and tourism. Demikian. Oke, jadi itulah definisi dari tourism dan hospitality ya. Itulah sekilas penjelasan Miss untuk brainstorming pikiran kalian adik-adik untuk bisa kita lanjut ke inti dari pelajaran ini. I think Miss pikir all of you can understand ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia intinya. The careers, karir. Oke.
Nah, some careers that can be obtained from English for hospitality and tourism. Beberapa karir yang bisa kamu peroleh ketika kamu mempelajari English for hospitality and tourism adalah, nah bisa dilihat slide ini adik-adik ya. Kita bisa lihat di sini ada seorang wanita ya yang sedang bermain komputer, lalu di belakangnya ada gambar pesawat, ada gambar kapal, ada gambar kereta api, dan ada di atas itu sebelah kanan ya, who am I katanya. Jadi from this picture we can see a woman who play with her computer, and then there are some pictures behind her like airplane and then boat or ship and then train. Jadi kenapa gambar ini demikian bentuknya? Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa si perempuan ini bekerja di bidang transportasi itu. Nah, jadi siapakah kira-kira wanita ini? Sekarang kita akan bahas. Nah, ternyata si kakak ini, si wanita ini, the woman, adalah seorang travel agent atau agen travel ya. Jadi, Miss, apa itu travel agent? Nah, travel agents itu adalah orang-orang ataupun pihak-pihak yang membantu para turis ataupun wisatawan untuk membooking ataupun mereservasi segala hal yang terkait dengan perjalanan mereka. Nah, jadi Miss akan baca dari slide kita ini ya adik-adik. Travel agents research, plan, and book trips for individuals and groups. Although people are starting to research and book their travel plans alone, it is often easier to use a travel agent as they have years of experience and knowledge. They are able to help with flight bookings, hotel selection, transfer arrangements, and holiday activities. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa si travel agent ini adalah orang penting ataupun yang memiliki pekerjaan penting untuk membantu wisatawan untuk membooking atau mereservasi yang terkait dengan perjalanannya. Contohnya nih transportasi yang akan digunakan, lalu pemilihan penginapan mereka ketika sampai di tempat wisata tujuan, lalu transportasinya dan aktivitas yang akan mereka lakukan di perjalanan mereka, seperti itu. Bisa rasa bisa dimengerti adik-adik ya. Kita lanjut lagi nih. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar woman ya. Dia memakai kacamata, lalu memakai blazer ya, jas kerja seperti kerja kantoran, dan dia memegang tablet. Nah, dikatakan who am I? So from this picture we can see a woman standing there using her tablet and wearing a suit ya, a comfortable suit for her. So dari gambar ini kalau Miss lihat secara sekilas ya, kita bisa tahu kalau si perempuan ini adalah pekerja kantoran ataupun yang bekerja di hal-hal resmi, begitu ya kan adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata si woman tadi, ibu tadi itu adalah seorang hotel manager ya. Jadi hotel manager ini apa Miss? Nah, Miss akan baca dari slide kita lalu akan Miss jelaskan dalam bahasa Indonesia. Hotel managers oversee all aspects of running a hotel, from housekeeping and general maintenance to budget management and marketing of the hotel. If you are considering a career as a hotel manager, you will need excellent interpersonal skills, experience in the hospital industry, and the number of years experience in managing employees. Nah, apa katanya? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Bahwasanya seorang hotel manager itu adalah orang atau pihak yang bertugas untuk mengatur semua kegiatan yang ada di hotel, mulai dari pembersihan hotel maupun bagian dari manajemen hotelnya, dari budgetnya maupun marketing dari hotel itu sendiri. Nah, Miss rasa kalau adik-adik memiliki ketertarikan untuk menjadi hotel manager ini ya, benefitnya banyak. Selain adik-adik bisa mengasah skill adik-adik juga bisa mendapatkan pendapatan yang adik-adik inginkan. Nah, tadi yang pertama itu karirnya adalah travel agent ya. Nah, itu juga Miss rasa kalau adik-adik tertarik, adik-adik juga bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang adik-adik inginkan, dan adik-adik dapat bekerja sesuai dengan hobi adik-adik untuk dalam bidang tourism dan hospitality. Nah, kita lanjut lagi ya, back to the laptop. Oke. Jadi katanya di sini if you are interested to be a hotel manager, you will need excellent interpersonal skill ya. Jadi kalau adik-adik mau bekerja sebagai hotel manager, adik-adik harus memiliki skill interpersonal. Kenapa? Karena ketika adik-adik memiliki interpersonal skill, adik-adik itu gampang untuk berkomunikasi dengan
klien adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik bekerja sebagai hotel manager tapi masih ragu-ragu untuk melakukan percakapan, itu akan menghambat adik-adik untuk bekerja dengan baik. Demikian dia. Seperti ya adik-adik. Terus katanya experience in the hospital industry and a number of years experience in managing employees. Nah, benar nih. Jadi hotel manager itu kan bisa kita katakan dia dulunya adalah seorang pegawai biasa misalnya. Nah, jadi ketika dia ingin menjadi hotel manager, dia harus berlatih untuk mengatur anggotanya. Nah, seorang pemimpin itu harus mau dipimpin terlebih dahulu. Nah, ketika adik-adik nanti ingin menjadi hotel manager, adik-adik akan pertama sekali bekerja sebagai pegawai, lalu naik pangkat lagi. Nah, sehingga bisa nanti dipercayakan oleh si pihak hotelnya untuk menjadi manajer di sana. Nah, gitu dia ya adik-adik, serasa bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi untuk karir berikutnya yang ketiga nih. Nah, wah ada nih gambar ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu sedang memakai pakaian pekerjaan ya, seragam pekerjaan. Lalu di belakangnya kayak ada handuk-handuk gitu, kayak salon-salon gitu ya, atau spa gitu. Nah, dari gambar ini, from this picture kita bisa lihat ya adik-adik ya, kalau ibu ini bekerja di bidang persalonan ataupun perspaan. Nah, katanya who am I? Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, kan betul yang Miss bilang. Ternyata si ibu ini adalah seorang spa manager. So, she is a spa manager. Spa managers are responsible for the day-to-day running of health and or beauty spas. They manage a spa's finances, employees, and services. Many of the tasks are business related and can include record keeping, getting involved in promotional campaigns, maintaining stock, inventories, and payroll management. Nah, apa kesimpulannya? Bahwasanya kalau misalnya kita itu ke hotel yang berbintang, pasti ada spanya ya kan adik-adik. Ada dia untuk gymnya, ada spanya, ada lagi kolam renangnya. Nah, jadi salah satu pekerjaan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian ingin bekerja di bidang tourism dan hospitality adalah menjadi seorang spa manager yang ada di hotel. Nah, jadi Mas, apa sih kerjanya si spa manager ini? Nah, kerjanya si spa manager ini adalah untuk mengontrol atau mengawasi semua yang terjadi di spa. Nah, kayak tadi tuh hotel manager dia memanage yang ada di hotel. Nah, sedangkan yang spa manager memanage yang ada di spanya. Demikian gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi Mas, apa aja yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi spa manager? Nah, untuk menjadi spa manager itu ya harus seperti tadi ya, yang hotel manager harus sebagai pegawai dulu, lalu berlatih hingga naik pangkat menjadi spa manager. Selain mengurus yang ada di spa tersebut, seorang spa manager itu juga harus bisa menyediakan peralatan ataupun menyetok persediaan yang harus tersedia di spa itu. Jadi kalau misalnya ada klien yang datang, si anggota yang ada bekerja di spa itu bisa mengerjakan pekerjaannya dengan diawasi oleh si spa manager ini. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi Miss rasa bisa dimengerti juga untuk yang bagian ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. There were 3 people in here ya. There is a man, one man ya in the right, and then 2 men in the left. What are you doing? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berjabat tangan. Nah, dari gambar ini kira-kira apa ya? Kenapa ya mereka berjabat tangan? Nah, bisa kita lihat juga, we can see there is a bus behind them. Ada bus di belakang mereka. Nah, kalau sekilas melihat gambar ini ya, kayaknya si abang-abang ini adalah orang yang mengatur transportasi mereka gitu, yang berhubungan dengan tourism. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat penjelasannya ya. Nah, ternyata si abang-abang yang sebelah kanan ini, the man in the right side ini adalah seorang tour operator. A tour operator typically combines tour and travel components to create holiday packages. He or she will deal with various service providers, including bus operators, airlines, and hoteliers. Tour operators prepare itineraries for various destinations and will often monitor trends in popular destinations in order to put together attractive holiday packages for clients. Nah, jadi Miss, kenapa ada travel agent, ada lagi tour operator, apalagi nanti Miss. Nah, jadi kalau bagian tourism ini pasti akan berhubungan dengan touring ataupun travelnya. Nah, jadi salah satu pekerjaan yang ada di bagian tourism itu adalah tour operator. Nah,
Apa sih tour operator ini? Jadi tour operator ini adalah orang yang mengkombinasikan holiday packages atau yang bisa disebut dengan paket liburan ya. Misalnya nih liburan ke Yerusalem. Nah, jadi akan ada seorang tour operator yang menyusun apa-apa aja yang akan mereka lakukan di perjalanan itu, mulai dari busnya yang akan digunakan, lalu mulai dari penginapannya. Jadi dengan adanya tour operator ini akan memudahkan para klien ataupun wisatawan ya untuk melakukan perjalanan mereka gitu. Jadi gak akan terhambat. Misalnya nih kalau misalnya kita bepergian sendirian kan kita bisa tiba-tiba blank gitu, nggak tahu apa-apa, apalagi kalau kita tiba di tempat yang baru. Jadi si tour operator inilah yang akan membantu kita untuk meng-guide kita ataupun membimbing kita, menjadi pamong kita ketika kita melakukan perjalanan gitu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gambar apa nih Miss? Nah, bisa kita lihat ya. There are some people there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira ada 9 orang ya. Jadi kira-kira Miss apa yang mereka lakukan? They are talking there ya. Mereka seperti berbicara satu dengan yang lain gitu sambil minum, kayak membicarakan sesuatu event atau konferensi ya, bisa kita sebut gitu, atau meeting gitu ya. Jadi who are they ya? Kita bisa lihat sini ada banyak ya. Jadi kita akan lebih jelas lagi, akan jelaskan lagi. Kita lihat next kan. Nah, ternyata si abang-abang dan kakak-kakak ini adalah event and conference organizer. Apakah itu Miss? Jadi event and conference organizer ini kayak orang-orang yang mengatur berjalannya suatu event atau konferensi. Nah, akan Miss baca slide kita. Organizing an event or conference is time consuming. So, an event and conference organizer will help with the finer details of planning an event. The role is hands-on and often involves working as part of a bigger team. Event and conference organizers coordinate every detail of meetings and conferences, from the speakers and meeting locations to the printed materials and audiovisual equipment. If you are interested in becoming an event and conference organizer, you will need to be able to think on your feet, pay attention to detail, deal with clients and suppliers, and work under tight deadlines. Nah, penjelasan untuk bagian ini agak banyak ya, karena pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang bisa Miss katakan penting ataupun memerlukan persiapan yang mantap gitu dia. Nah, jadi untuk menjadi event dan conference organizer ini gak cukup hanya satu orang. Seperti yang dikatakan di sini adalah working as part of a bigger team. Jadi dia ada timnya terdiri dari beberapa orang. Karena kalau hanya satu orang yang mengorganisasikan ataupun yang menghandle suatu event atau konferensi, pasti akan kewalahan. Karena di event and conference organizer ini mereka harus mengatur sedetail-detailnya tentang meeting atau konferensi itu, menyiapkan speakernya ataupun narasumbernya, menyiapkan lokasinya, sampai-sampai mereka juga yang menyiapkan materi-materi yang akan dibawakan oleh si narasumber ataupun si speakernya gitu dia. Nah, jadi katanya lagi di sini, if you are interested, jika kamu tertarik untuk menjadi bagian dari event dan conference organizer, kamu perlu untuk mampu berdiri sendiri ya di kaki kamu. Jadi kamu harus mandiri, terus kamu harus bisa memberikan perhatian ke detail-detail terkecil, lalu kamu harus bisa berkomunikasi dengan klienmu dan juga supplier kamu, dan juga kamu juga harus bisa bekerja di bawah deadline ataupun bekerja dengan waktu yang ditentukan ataupun dengan tekanan begitu dia ya. Jadi Miss rasa untuk menjadi event and conference organizer ini adalah salah satu pekerjaan yang cukup challenging ya, yang menantang. Tapi Miss yakin kalau kalian memiliki skill ataupun memiliki keterampilan yang untuk berbicara ataupun bekerja dengan cepat gitu, kalian bisa bekerja sebagai event and conference organizer, salah satu dari mereka, karena you are work in a team guys. Jadi Miss rasa ini juga bisa improve your social abilities ya, kayak gitu ya. Jadi Miss rasa ini salah satu pekerjaan yang menarik ya bagi Miss, dan Miss juga rasa menarik juga untuk kalian. Nah, kita lanjut lagi ya, next. Nah, ini dia ada seorang gambar seorang wanita ya yang lagi menunjuk kayak gini dia tuh. Ada juga di belakangnya ada
kayak keluarga gitu yang bawa kamera. Kayaknya mereka lagi berjalan-jalan nih keluarga nih. Terus di depannya ada yang membimbing mereka. Nah, dari gambar ini, who am I katanya. We can conclude that she is a tour guide, right? Karena dari gambar ini kita bisa langsung tahu si cewek ini, si wanita ini, si ibu ini, si kakak ini sedang menunjuk jalan misalnya ya kan, ataupun menunjuk benda misalnya, atau patung atau pohon atau apalah, lalu menjelaskannya kepada si turisnya ataupun si wisatawannya. Kita lanjut lagi untuk lebih jelasnya. Nah benar, jadi the woman is a tour guide. Akan Miss baca lagi, tour guides work in the travel industry and give guided tours to groups of visitors or tourists. Tour guides must have expert knowledge of specific areas, including natural wonders, historic sites, museums, and other tourist destinations. Guides may give walking tours, bus tours, or even boat tours. Nah, dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa si tour guide ini adalah seseorang yang menjadi pamong, bisa kita bilang ya, yang menjadi pembimbing, yang menjadi guide, yang menjadi orang yang paling penting ketika kita melakukan perjalanan, karena dialah yang menunjukkan jalan, dialah yang menunjukkan, yang memberitahu apa-apa saja yang ada di tempat wisata itu. Nah, untuk menjadi seorang tour guide, kamu, kalau adik-adik tertarik ya, kamu harus memiliki pengetahuan nih tentang tempat-tempat wisatawan, mulai dari natural features-nya, apa aja sih yang ada di alam itu, lalu apa aja situs-situs sejarahnya, kemudian museum-museum apa aja yang ada di sana, dan semua hal yang terkait dengan destinasi wisata itu. Lalu, if you decide to become a tour guide, you will probably get most of your experience on the job. You will need excellent communication skills and speaking more than one language will definitely benefit you. Nah, iya ini benar. Jadi ketika adik-adik tertarik, bisa yakin nih banyak yang tertarik jadi tour guide ya kan, karena tour guide itu adalah pekerjaan yang asik gitu, karena kita bisa bertemu dengan orang baru, lalu kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kita juga pengetahuan kita bertambah, karena kita akan menghafal ataupun memahami tempat-tempat wisata, kita akan menguasai semua yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita ingin menjadi tour guide, kita harus memiliki pengalaman yang banyak. Lalu kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena kalau kita itu berkomunikasi tidak baik dengan klien kita, dengan wisatawan di sana, pasti akan susah bagi mereka untuk mengerti gitu dia. Dan kalau kita memiliki pengetahuan akan lebih dari satu bahasa, misalnya kita nih tahu, misalnya turis kita datang dari Jerman nih, nah mereka ternyata bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi kalau kita bisa dua bahasa ini tambah lagi bahasa Indonesia, nah mereka pasti akan lebih senang untuk berjelajah di tempat wisata itu, gitu dia ya adik-adik. Nah kita lanjut lagi. Ini ada gambar bapak kita yang ganteng di sini ya. Ada seorang man, he use hat like chef gitu ya kan adik-adik. Terus he wear uniforms like a chef. Oke, ini nggak usah Miss perpanjang lagi, langsung aja kita bahas. Nah, ternyata the man is a executive chef. Akan Miss baca lagi ya. If you hear executive chef, you might think of the local celebrity chef Robin Rival or the renowned UK-based chef Gordon Ramsay. The executive is in charge of restaurant's kitchen and is responsible for managing the kitchen staff, planning the menu, sourcing the freshest ingredients, and making sure that food hygiene is maintained throughout the restaurant. An executive chef must be able to spot problems and resolve them quickly and efficiently. Nah, jadi kalau kita biasa tahu, chef itu kan orang yang memasak, koki gitu istilahnya. Jadi di bagian permasakan juga ada yang disebut dengan executive chef, sama tadi kayak hotel manager, spa manager. Jadi mereka itu adalah ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin yang ada di bidang atau sektor mereka masing-masing. Nah, kali ini kita membahas tentang makanan, permasakan ya. Jadi executive chef ini adalah orang-orang ataupun koki ataupun chef inti yang bekerja di restoran sebagai manajer istilahnya kayak gitu dah. Mereka yang bertanggung jawab untuk memanage
anggota-anggota di dapur, misalnya koki-koki anggota, lalu mereka yang bertanggung jawab untuk merencanakan menu-menu apa yang akan disajikan, lalu mereka juga yang bertanggung jawab untuk mencari bahan-bahan yang akan dimasak, lalu juga mereka yang bertanggung jawab untuk mempertahankan, untuk menjamin kebersihan atau higienitas dari makanan yang disajikan, dan juga mereka harus mampu menyelesaikan masalah ketika terjadi misalnya kurang bahan ataupun ada masalah di antara koki. Nah, para eksekutif chef ini harus mampu menyelesaikan hal itu. Nah, contohnya eksekutif chef ya di daerah barat sana, contohnya di UK itu kayak Gordon Ramsay. Nah, like in Indonesia like Chef Juna. Nah, kita tahu kan siapa Chef Juna itu yang ada di Master Chef Indonesia itu, gitu dia. Jadi si eksekutif chef ini bekerja di restoran yang ada di hotel. Seperti kita tahu ya, hotel yang tadi kayak Miss bilang ada spanya, ada kolam renang, ada gymnya. Nah, dan ada juga restoran-restorannya. Jadi itu dia penjelasan untuk si eksekutif chef. Kita lanjut lagi ya adik-adik. Nah, bisa kita lihat gambar ini ya, kayak ada gambar abang-abang nih, si boy nih, si man nih lagi megang microphone. He is holding the microphone and in front of him there are so many people. Ada banyak orang, kayak nih lagi liburan nih yang di depan dia nih. Jadi dia tuh kayak memimpin mereka, kayak memberitahu suatu aktivitas begitu dia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau adik-adik penasaran akan menjelaskan. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi ternyata the man is a leisure activity coordinator. Nah, untuk lebih jelasnya akan Miss baca dulu bahasa Inggrisnya untuk adik-adik ya. Adik-adik juga bisa melihat slide-nya dan membaca dengan sendirinya untuk melatih juga kemampuan adik-adik untuk berbicara dalam bahasa Inggris ya. Leisure activity coordinators usually work for resorts and hotel chains. They are the people on the ground who make sure that any planned activities run smoothly. They are also responsible for every aspect of the day-to-day management of a leisure center, organizing health and fitness programs, promoting and marketing the business, and interacting with guests. Nah, sekian dulu itu pengertian dari leisure activity coordinator ini. Jadi dia itu adalah pihak atau orang yang bekerja di sebuah resort wisata ataupun di bagian dari resort hotel begitu ya, yang tempat wisatanya yang bisa di-booking oleh sekelompok orang untuk melakukan wisatawan, misalnya nih kayak rekreasi, retreat gitu dia, ataupun outbound gitu dia. Jadi si leisure activity coordinator inilah yang mengatur bagaimana aktivitas mereka di sana dan harus berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak berjalan dengan lancar, maka si kliennya akan merasa sedih ataupun merasa kecewa ya dengan resort yang mereka datangi. Nah, katanya di sini si leisure activity coordinator ini adalah yang bertanggung jawab untuk semua aspek dari hari ke hari di bidang resort itu, dan juga yang menyediakan bagian dari olahraga dan kesehatan mereka, lalu bagian marketing dari bisnisnya, dan juga bagian dari untuk berinteraksi dengan guestnya, dengan pengunjungnya gitu deh. Jadi tugas dari seorang leisure activity coordinator ini ada banyak sekali. Jadi harus memiliki skill yang betul-betul mantap. Kita lanjut lagi. To become a leisure activity coordinator, you will need excellent interpersonal skills as you will spend most of your time interacting with guests. Nah, kayak yang Miss bilang tadi ya kan, harus skillnya itu harus mantap gitu. Jadi untuk menjadi leisure activity coordinator ini, kamu kalau tertarik, adik-adik semua kalau tertarik, harus memiliki interpersonal skill, yaitu yang paling utama dari bidang komunikasi dan berinteraksi secara sosial dengan pengunjung. Ketika kalian mampu melakukan itu, para pengunjung akan jadi enjoy gitu liburannya, akan menikmati resort itu, jadi mereka nggak bosan dan mungkin akan datang lagi gitu deh ya adik-adik. Oke, Miss rasa itulah penjelasan yang bisa Miss sampaikan ya mengenai karir yang ada di tourism and hospitality. Kurang lebihnya bisa kalian simpulkan bahwasanya the works or the careers in tourism and hospitality are interesting. All of them are interesting. Karena Miss juga belajar ya sebelum kalian. Jadi Miss rasa pekerjaan-pekerjaannya itu menarik dan menyenangkan gitu untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan practice sebentar. This is the practice time. Kalian ngapain Miss? Nah, sekarang akan Miss kasih ya untuk latihannya. So here we go.
Miss minta adik-adik untuk choose one of the careers that you like and then tell your peers why you choose that career. Nah, artinya Miss minta adik-adik untuk memilih salah satu karir dari yang Miss jelaskan yang kalian suka, satu saja. Dan kemudian ketika kalian memilihnya, kalian pikirkan, lalu kalian kalian tulis, bisa kalian tulis nama pekerjaannya, lalu apa goalnya misalnya, lalu ceritakan kepada teman kamu sebangku misalnya kenapa kamu memilih karir itu. Nah, tujuan Miss di sini adalah untuk mengasah kemampuan adik-adik untuk menulis dan juga speaking gitu ya adik-adik ya, karena speaking ini adalah salah satu skill yang sangat diperlukan di bidang tourism and hospitality. Jadi akan Miss kasih waktu sekitar 10 menit untuk adik-adik mengerjakan tugas ini ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Alright, Miss rasa waktu kita sudah cukup ya, berlalu ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah praktis bersama temannya. Semoga bisa mengasah lagi ke depannya kemampuan kalian speaking dan writingnya ya. Oke, sebelum kita akhiri kelas kita ini seperti biasa. Oke, sebelumnya apakah adik-adik punya pertanyaan? Kalau adik-adik punya pertanyaan bisa PC Miss ya, tanyakan apa pertanyaannya ataupun jabri Miss, ataupun boleh dari grup WA kita, dari grup pelajaran kita ya, karena kita lagi pandemi gini jadi kita belajar dari WA dan juga melalui online studying ini. Kalian tanyakan pertanyaan yang terkait pelajaran tourism and hospitality ini ya, yang bidang karirnya akan Miss jawab. Oke, kita lanjut lagi ya untuk adik-adik kali ini untuk tugasnya untuk minggu depan. Miss rasa kalian bersemangat nih untuk ngerjainnya ya. Apa tugasnya Miss? Nah, ini dia. Please answer these questions related to your chosen career then submit it next week. Thank you. Nah, jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan pilihan karir kamu yang tadi Miss suruh adik-adik milih ya. Lalu kumpulkan minggu depan. Nah, pertanyaannya ada 4. Yang pertama, why do you choose that career? Kenapa adik-adik memilih karir itu? Sebutkan alasannya. Yang kedua, what is your goal in choosing that career? Nah, apa tujuan adik-adik memilih karir itu? Yang ketiga, if you could work in the tourism sector according to your choice, how would you do your job every day? Artinya, kalau kamu bisa bekerja di bidang tourism yang kamu inginkan itu, yang kamu pilih tadi, bagaimana cara kamu bekerja setiap harinya? Misalnya kalau kamu jadi tour guide nih, caranya Miss dengan melakukan marketing itu dengan cara membuat iklan, lalu menyebarkannya di beberapa tempat. Lalu Miss, kalau misalnya saya menjadi tour guide, setiap harinya saya akan berlatih berbicara, jadi saya bisa berkomunikasi dengan baik kepada wisatawan, kayak gitu, seperti itu ya adik-adik. Lalu yang terakhir, do you think that working in your chosen field can benefit you? Try to explain please. Artinya apakah adik-adik pikir bekerja di bidang yang kalian pilih itu dapat bermanfaat bagi kalian? Tolong dijelaskan. Contohnya nih, adik-adik memilih sebagai spa manager ya kan. Jadi menurut adik-adik, kalau adik-adik bekerja di bidang spa manager, apakah bermanfaat bagi kalian? Bisa dijelaskan. Nah, Miss rasa itu dia tugas kita untuk minggu ini ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, dia. That's all about my explanation about the careers in tourism and hospitality ya adik-adik. Semoga bisa dimengerti. Sebelumnya Miss akan kasih kesimpulan. So the works or the careers in tourism and hospitality are many and various. They are all interesting and challenging, and they are all needs your skill or interpersonal skill, and then your communicating skill, and then your ability to interact with your guests like that. And then all of the works or the careers in tourism and hospitality will make you develop in the better way. Jadi kalau adik-adik bekerja di bidang hospitality and tourism ini akan sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk mengembangkan diri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Okay, I think that's all for today ya.
Miss akan kasih sebuah motivasi untuk kita semuanya. Jangan pernah menyerah. Nothing is impossible as long as you believe. Tidak ada yang mustahil selagi adik-adik percaya ya. Yang penting ada niat dan ada keinginan untuk maju, lalu lakukan. You must do it. Jangan hanya diinginkan saja tapi terus dibiarin tiba-tiba besok bisa jadi kayak gitu, nggak bisa. Jadi intinya kalau adik-adik ingin bekerja di bidang tourism and hospitality, do not ever give up and always train or practice yourself ya adik-adik ya. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. That's all for today. I apologize if there are any mistakes. Miss minta maaf kalau ada kesalahan dari berbicara ataupun ketidaktepatan ketika menjelaskan pelajaran ini ya adik-adik ya. Kita bertemu lagi minggu depan. See you next time. Okay, to close the lesson, let us pray. Based on our religion, pray start. Amen. Okay, thank you guys. I hope you all can enjoy your activities and don't forget to do your task ya guys. Okay, see you next time. Bye bye.